Pemirsa Cerita Selebriti Badar TV, apa kabarnya nih? Semoga pemirsa semua sehat-sehat aja ya. Nah, sambil menemani aktivitas para pemirsa di rumah, selama 30 menit ke depan, Cerita Selebriti bakal kasih info-info dari dunia selebriti tanah air. Dan pastinya, no gosip-gosip dong. Kira-kira pada episode hari ini ada berita dari siapa aja ya? Pemirsa mau tahu? Dan ini dia berita selengkapnya untuk Anda. Tidak banyak yang tahu penyanyi senior Christine Panjaitan merupakan seorang pengajar. Ditemui usai menjadi bintang tamu sebuah acara, penyanyi yang melambung lewat single berjudul Katakan Sejujurnya itu adalah seorang dosen. Bukan sekedar dosen mata kuliah kebanyakan, Christine rupanya mengajar bahasa Cina. Berbekal latar belakang pendidikan sastra Cina Universitas Indonesia, Christine membagi ilmunya ke beberapa universitas di Indonesia. Teman-teman, karena kita merasa mereka semuanya mengharap dari kita, jadi saya selalu berusaha untuk bikin yang terbaik gitu, mempersiapkan materi-materi pelajaran kuliah gitu. Saya tuh selalu kayaknya total gitu. Tapi akhirnya nikmat di mengajar nggak bisa saya nikmati lagi karena kepepet sama nyanyi. Jadi terpaksa saya mesti pilih kan yang bahasa Cina, bahasa Mandarin. Di Maranatha mula-mula berapa tahun itu ya, ada berapa tahun, 4 tahunan, 5 tahunan, lalu di Unpadnya di hubungan internasional. Jadi mereka kan para besar atau atas gitu kan perlu bahasa orang luar ya. Jadi saya mengajar di situ. Udah 15 tahun yang lalu kali, udah lama sekali. Nikmat banget ya mengajar itu, apalagi kalau kita lihat mereka menerima yang saya ajarkan itu, maksudnya ternyata dia bisa mengerti gitu, berarti saya berhasil dong ya menyambung ilmu ini ke mereka. Kecewa dong kalau seorang pengajar itu nggak nyambung gitu ke muridnya, jadi mereka nggak apa sih yang diajarin. Tapi kalau mereka masuk, kita uji gitu mereka. Karena orang-orang tahu saya juga sebagai penyanyi, saya lulus S1 dari Mandarin UI, jadi mereka minta saya mengajar. Itu aja. Mereka tahu. Iya, yang satu jadi pusat perhatian ya, yang satu cuma segelintir orang perhatian tak. Tapi ya nggak tahu deh, pokoknya nikmatnya beda-beda. Sebenarnya saya pengen pegang dua-duanya, tapi saya nggak bisa. Apalagi saya udah punya anak kan, jadi konsentrasi saya bukan untuk ngajar lagi atau untuk menyanyi lagi, terpecah. Masih kemarin sebelum pandemi juga saya masih nyanyi ke luar negeri, ke Australia bulan Maret. Perbandingannya saya ambil waktu saya belajar sendiri, yang mula-mula saya masuk sastra Cina, itu saya sendiri nangis-nangis untuk mempelajari huruf. Mungkin kalau bahasanya nggak terlalu, tapi hurufnya itu berat sekali. Butuh latihan khusus nggak sih kan kalau untuk kayak gitu? Butuh latihan. Jadi saya kemana-mana dulu saya juga lagu saya lagi pas booming-boomingnya gitu, viral-viralnya zaman sekarang dibilang, itu saya kan pergi keluar kota, kemana-mana, tour show. Jadi saya bawa tuh buku pelajaran semua, belajar. Jadi kayak Rinto Harahap almarhum, dia udah tahu, pasti pelajaran di sana. Udah 10 tahun lebih kayaknya, lebih. Sekarang sih saya lihat sih udah jauh ya sama saya. Dulu kan kita komputer masih jarang ya, pakai CPU. Sekarang kemana-mana orang udah bawa laptop. Anak saya kemarin S2 di London juga udah dengan mudahnya, karena dapat beasiswanya juga dia gampang, sistem virtual gitu loh, online gitu. Tau-taunya, saya diterima di London. Wah, zaman sekarang benar-benar kemudahan itu di mana-mana. Makanya dimanfaatkan ya dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak. Ya itu sih tergantung ini juga ya, pengajarnya gimana ya, mereka mesti dibanding banyak kalau mau kita lihat sama-sama pendidikan lain. Saya dengar di mana ya yang bagus pendidikan, di Finlandia kalau nggak salah. Itu katanya sistem pendidikan di sana bagus, Mbak. Anak-anak nggak jadi seperti
belajar gitu dipaksakan gitu, tapi mereka rileks, tapi hasilnya bagus manfaatnya untuk mereka. Karena lu sering sih nyanyinya. Kemarin juga live streaming gitu ada beberapa kali, jadi nggak canggung. Walaupun corona udah tiap tahun nih. Nah, kalau masalah itu saya suka kekinian. Kemarin kita bikin live streaming konser, jadi saya bertiga sama teman-teman saya yang di satu label rekaman dulu. Itu Iki Sugianto sama Rita Butan. Jadi musiknya kita ambil Tohpati. Tahu dong Tohpati yang anak muda pasti ya. Nah, jadi musik kita diganti dengan selera kekinian. Aduh, saya senang sekali. Karena saya juga udah bosen dengan aransemen zaman dulu. Boleh dong? Boleh ya? Biar saya jadi ikut-ikut muda gitu. Sangat berwarna. Ini sekarang bukan kayak penyanyi zaman dulu. Penyanyi zaman dulu terus terang saya bilang penyanyi yang ngotot. Jadi mesti suara tinggi, itu baru di penyanyi. Sekarang nggak perlu suara-suara tinggi. Teknik yang penting, teknik. Jadi lagi tingginya dia pakai suara palsu, bagus. Tapi saya suka, benar. Jadi nggak perlu ngotot lah nyanyi. Dan musik-musik juga sekarang udah benar-benar beragam, cantik-cantik semuanya menurut saya sih. Tenang, katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Udah, buktikan.